Ini aku ketuk pakai pisau, dia bunyi, tandanya ini renyah banget. Bagian bawahnya nggak gosong. Kulitnya renyah dan rasa croissantnya ini enak banget. Mantep, rekomend. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 200 ml susu cair hangat, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 butir telur, setengah sendok makan ragi instan. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 400 gram tepung terigu atau setara dengan 40 sendok makan cembung seperti ini. Untuk terigunya saya gunakan pro tinggi. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Jika dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh tambahkan air putih sedikit demi sedikit per 1 sendok makan agar adonannya nggak terlalu lembek. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, saya nggak ada menambahkan air, cukup susu cair yang 200 ml di awal. Kemudian lanjut uleni adonan sekitar 10 menit sampai adonannya lembut. Jadi nggak perlu diuleni sampai kalis elastis. Cara menguleninya seperti mencuci pakaian. Ini adonannya udah lembut, lalu bulatkan adonan. Masukkan kembali adonan ke dalam wadah, tutup adonan, ini saya tutup dengan plastik wrap, boleh juga ditutup dengan kain atau serbet bersih. Diamkan adonan sekitar 40 hingga 60 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonan untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Lalu lonjongkan adonan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, ini saya bagi menjadi 10. Kemudian bulatkan adonan hingga bentuknya mulus. Letakkan adonan yang telah dibulatkan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti itu yang akan pertama kali digilas. Setelah adonan selesai dibulatkan, tutup adonan dengan plastik atau kain. Diamkan adonan selama 15 menit agar adonannya lebih rileks. Setelah 15 menit didiamkan, ini adonannya siap untuk digilas. Ambil satu adonan, lalu ini digilas hingga tipis. Taburi bagian permukaannya dengan tepung terigu agar ini lebih mudah untuk digilas. Siapkan piring atau talam, taburi dengan sedikit tepung terigu, lalu letakkan adonan yang telah digilas di atasnya. Olesi permukaan adonan dengan margarin, ini saya pakai 100 gram margarin untuk seluruh adonan. Setelah dioles margarin, ini disisihkan dulu. Lalu lanjut gilas adonan selanjutnya. Timpa di atas adonan yang telah dioles margarin. Lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan selesai digilas. Untuk adonan yang terakhir, ini bagian permukaannya nggak usah diolesi dengan margarin. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam plastik. Ini saya bungkus dengan plastik wrap. Lalu ini dimasukkan ke dalam freezer selama 1 jam.
Setelah 1 jam disimpan di dalam freezer, ini siap untuk digilas. Taburi meja dengan sedikit tepung terigu. Kalau adonannya mau digilas keesokan harinya juga boleh. Sebelum digilas, diamkan sekitar 1 jam di suhu ruang. Taburi permukaan adonan dengan sedikit tepung terigu. Kemudian gilas adonan hingga tipis. Ini digilas perlahan supaya adonannya nggak mudah robek. Ini digilas hingga diameternya sekitar 60 cm. Balik adonan, taburi dengan sedikit tepung terigu, lalu lanjut gilas hingga tipis. Kalau punya rolling pin yang lebih panjang, hasilnya lebih bagus. Nah, ini adonannya udah selesai digilas, diameternya 60 cm, bentuknya nggak terlalu bulat karena yang buat masih amatiran. Selanjutnya, potong adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Ini saya potong di bagian tengah dulu. Ini saya potong menjadi 16 bagian, boleh lebih besar atau lebih kecil sesuai selera. Lalu potong sedikit ujungnya di bagian tengah. Lalu beri isian. Untuk isiannya sesuai selera. Ini saya kasih selai coklat. Kemudian gulung adonan. Jadi untuk isiannya boleh pakai selai coklat, coklat batang, meses, atau keju parut. Lalu letakkan adonan ke atas loyang yang telah dioles margarin dan dialasi dengan kertas roti. Setelah adonan selesai diberi isian, tutup adonan dengan kain atau serbet bersih. Diamkan sekitar 30 menit sampai adonannya lebih mengembang. Setelah sekitar 30 menit didiamkan, buka tutup adonan. Kelihatan ini adonannya udah lebih mengembang. Siapkan 1 butir telur. Ini telurnya dikocok lepas dulu. Olesi seluruh permukaan adonan dengan telur. Selanjutnya, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit, lalu masukkan loyang berisi adonan. Ini saya letakkan di rak paling bawah. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 20 menit sampai croissantnya matang, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 20 menit dipanggang, buka ovennya. Kelihatan ini croissantnya udah kecoklatan, tandanya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Dalam keadaan masih panas, olesi permukaan croissant dengan margarin supaya hasilnya mengkilap. Croissantnya ini wangi banget, sajikan selagi hangat, ini makin enak. Kemudian lanjut panggang sisa adonan sampai seluruh adonannya matang. Nah, ini dia croissantnya udah hangat. Sekarang saya mau cobain. Ini saya ambil 1. Ketika baru matang, kulit luarnya ini akan renyah ya. Jadi croissant ini perpaduan antara roti dan pastry. Hasilnya bagus banget. Kelihatan ini kulitnya renyah banget. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Kulitnya ini berlapis-lapis. Dan ini isiannya lumer.